malam. Saat ini kita berada di Balai Wilayah Sungai Sumatera 3, tepatnya di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Dalam memperingati World Day pertama tahun 2025, kami ikut berpartisipasi membuat video kreatif generasi muda untuk menyelamatkan danau Indonesia. Balai Wilayah Sungai Bendungan Pangean. Bendungan Pangean. Bendungan ini berdiri pada tahun 2007 yang terletak di Dusun Penghijauan, Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Sejarahnya, bendungan ini adalah sebuah rawa-rawa yang kemudian diubah oleh masyarakat menjadi Bendungan Batang Pangean. Fungsi dari Bendungan Pangean yang pertama, fungsi ekologis dan lingkungan, yakni penampung dan pengatur air, menampung kelebihan air hujan dan aliran permukaan sehingga membantu mencegah banjir dan menstabilkan aliran sungai. 2. Habitat keanekaragaman hayati, tempat berlangsungnya siklus hidup berbagai jenis flora dan fauna penting, menjadikannya sumber keanekaragaman hayati. 3. Pengatur iklim mikro, atau keberadaan danau dapat mempengaruhi kelembapan dan curah hujan setempat, sehingga membantu menjaga iklim mikro di sekitarnya. Fungsi ekonomi pertama, sumber energi dimanfaatkan untuk PLTA yang menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Yang kedua, perikanan. Danau merupakan tempat untuk budidaya dan penangkapan ikan yang mendukung ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, pariwisata dan rekreasi. Keindahan alam danau menjadikan objek wisata yang dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui aktivitas seperti olahraga, air, memancing, dan wisata kuliner. Irigasi sungai atau bendungan adalah sistem penting dalam pengelolaan air untuk pertanian, distribusi air, dan pengendalian banjir. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang sering terjadi. Beberapa masalah umum yang sering terjadi di sistem irigasi sungai atau bendungan diantaranya yaitu penurunan kualitas air, yang kedua, kebocoran atau kerusakan struktur bendungan, yang ketiga, penggunaan air yang tidak efisien, dan yang keempat, kekurangan air, dan yang kelima, penurunan kualitas tanah, dan yang keenam adalah konflik penggunaan air. Untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di bendungan atau irigasi sungai ini juga memiliki solusi atau cara mengatasinya. Cara pertama, untuk mengatasi masalah penurunan kualitas air, yaitu dengan cara menerapkan sistem pengelolaan air sebelum dialirkan ke lahan pertanian. Dan untuk cara mengatasi kebocoran atau kerusakan struktur bendungan, yaitu dengan melakukan inspeksi berkala dan perawatan rutin. Dan untuk penggunaan air yang tidak efisien, cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan sistem irigasi modern seperti irigasi tetes atau irigasi drip. Dan untuk masalah kekurangan air, cara mengatasinya itu dengan mengelola air secara terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai sektor. Dan untuk permasalahan penurunan kualitas tanah, untuk cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan sistem irigasi yang tepat untuk menghindari penggunaan air berlebihan. Dan yang keenam yaitu konflik penggunaan air. Cara mengatasinya yaitu dengan membuat perjanjian pengelolaan air yang adil dan transparan, mengadakan dialog dan koordinasi antar pihak terkait. Dan masalah yang paling sering atau umum terjadi di irigasi sungai atau bendungan yakni banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengubah cara atau sikap masyarakat agar tetap tertib membuang sampah pada tempatnya, supaya irigasi sungai atau bendungan kebersihan dan keamanannya tetap terjaga.